Rayuan angin perlahan mendayu-dayu, mengibas debu, terbalut kemarau. Asap kereta api membumbung dari arah Surabaya, mendekat ke stasiun Tugu Yogyakarta. Bunyi besi berdenging, menekan sepatu rem ke roda kereta secara kuat. Tanda katup rem diaktifkan. Ada memang rahmat yang tersembunyi ya dari kehadiran penjajah, di mana masyarakat Indonesia saat itu benci terhadap penjajah termasuk pada sekolahnya. Ulama-ulama dulu itu sebetulnya punya sifat mereka itu saling menghargai dan kemudian saling ingin belajar. Maka anak-anak Nusantara itu diseberangkan untuk belajar agama ke kota suci Mekah. Ya, jadi bagusnya yang namanya ulama itu selalu tawadu dan mereka itu haus keilmuan. Dari sekian banyak penumpang yang turun, satu orang menjadi pusat perhatian. Orang tersebutlah yang ditunggu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pada saat itu Haji Rasul memakai baju yang sangat nyentrik. Pakai t-shirt ya, t-shirt tulisannya tulisan Arab ya, yang kemudian huruf H, Ain, Kaf dan Hamzah gitu. HK itu inisial dia pada saat nulis di majalah, salah satu majalah namanya Al-Munir di Padang. Jadi beliau itu penulis. Di nulis itu ada inisialnya HK, Haji Abdul Karim Amrullah ya. Nah, datang ke tanah Jawa itu untuk memang berkunjung, sudah lama punya Haji Rasul itu ingin berkunjung ke tanah Jawa, mendatangi Kiai Haji Kiai Ahmad Dahlan, dan Kiai Ahmad Dahlan juga ingin sebetulnya Haji Rasul ini datang mengisi pengajian ya, pengajian Muhammadiyah. Sebetulnya di Kanoman itu ada namanya pengajian Muhammadiyah yang nanti akan berubah menjadi pondok Muhammadiyah gitu. Kedatangan Haji Rasul ke majelisnya Kiai Haji Ahmad Dahlan tentu disambut gembira, terutama oleh para santri murid-murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa? Sebab Kiai Haji Ahmad Dahlan seringkali menceramahkan tulisan-tulisan Haji Rasul di majalah Al-Munir itu kepada santrinya. Jadi santrinya itu sudah akrab dengan Haji Rasul, tetapi mereka belum pernah ketemu. Maka ketika Haji Rasul datang ke majelis saat itu, mereka seolah seperti bertemu dengan idola mereka semua. Santrinya itu menyambut dengan gembira. Mereka bersahabat, bukan tanpa alasan. Kesamaan pemikiran menyatukan keduanya. Haji Rasul lahir di Maninjau pada tahun 1879. Dialah salah satu pencetus organisasi Muhammadiyah pertama di tanah Sumatera Barat. Nah, salah satu pelajar Nusantara yang juga belajar dari Syekh Khotib Al-Minangkabawi adalah Haji Abdul Karim alias Inye Rasul atau yang terkenal dengan Haji Rasul. Nah, Haji Rasul ini beliau merupakan tokoh terkemuka sekaligus ayah dari Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ulama terkemuka di Indonesia. Jadi selalu setiap bertemu dengan ulama yang lain ya, baik kalau kita lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan Haji Rasul bertemu dengan Kiai Ahmad Dahlan, bertemu dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari gitu ya, semua saling kemudian ingin
ingin belajar begitu. Kalau pendekar sih zaman dulu ingin kemudian mendapatkan ilmu jurus-jurus lah begitu ya. Visi dan misi yang dimiliki Haji Rasul sama dengan sang pembaharu dari kauman. Nuansa Timur Tengah turut membentuk pola pikir mereka. Pasca pertemuannya dengan Cokro Aminoto di Surabaya, ia menginjakan kakinya ke Yogyakarta. Mereka berdua disatukan oleh visi, misi, dan orientasi yang sama untuk perkembangan pendidikan di Nusantara. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang perlu ada reformasi pendidikan di Indonesia, kemudian Haji Rasul pun sama memandang perlu ada reformasi pendidikan di Indonesia untuk saat itu. Kemudian keakraban mereka pun itu disatukan oleh spirit kecendikiaan. Biasanya kalau cendikiawan itu pertama kan masing-masing mereka cinta ilmu, kemudian cinta riset, cinta diskusi, cinta dialog. Jadi mereka berdua itu adalah teman dialog untuk ide-ide besar tentang pendidikan di Indonesia. Haji Rasul menjadi tamu selama 3 hari lamanya di rumah sang pencerah. Ia memperlihatkan berbagai gagasan luar biasa dari Kiai Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sedang menjadi buah bibir masyarakat. Ketinggian ilmunya membuat para santri dan sekaligus Kiai Haji Ahmad Dahlan juga merasa gembira sekali gitu ya. Wah, ini bagus sekali gitu. Sepanjang 3 hari pada waktu itu, Haji Rasul melakukan studi banding. Apa yang jadi fokus studi banding? Bagaimana metodologi Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat dia melakukan pendidikan dan dakwah. Ide-idenya, bagaimana kemudian Haji Rasul itu kan sebetulnya punya satu pondok pengajian di Sumatera Barat ini, yang kemudian juga akhirnya seperti benchmark ya, memberikan pandangan. Dia melakukan studi banding, melakukan riset secara seksama tentang bagaimana proses pendidikan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu dia mengajar itu tidak seperti lazimnya para pengajar di wilayahnya Haji Rasul di Padang, tidak. Jadi beliau itu begini, mengajarnya itu menggunakan peti-peti bekas dibuat menjadi meja, kemudian dilengkapi dengan peralatan-peralatan ngajar yang lain yang lazimnya digunakan oleh sekolah Belanda. Inspirasi besar didapat Haji Rasul. Pemikirannya tentang Islam, politik, organisasi, dan pendidikan kian terbuka. Keduanya saling bertukar pikiran, berdiskusi, merencanakan kebaikan demi kemajuan umat Muslim Indonesia. Fakta itu menjadi sesuatu yang menarik. Jadi apa yang disaksikan Haji Rasul dari praktek pendidikan yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat inspiring, memberi inspirasi kepada dia. Hingga beliau meminta izin kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menerapkan gaya belajar seperti itu. Dia ingin mengadopsi sistem pendidikan itu untuk selanjutnya diterapkan di pengajian dia yang sudah dibentuknya di Padang, khususnya pengajian Surau Besi yang di kemudian hari berubah nama menjadi Madrasah Sumatera Tawalib yang didirikan pada 1912. Nah, ini juga yang kemudian ya di kesempatan itu Haji Rasul melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar di sekolah Belanda, Kwek School Government, ya, Kwek School. Di sini Ahmad Dahlan mengajar ya di sekolah modern gitu ya. Nah, jadi Sumatera Tawalib sistem pendidikannya mengadopsi dari sistem pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diriset oleh Haji Rasul pada saat kunjungannya ke Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi beliau meminta izin, kira-kira cara belajar engkau ya sahabatku misalnya akan aku terapkan pada sekolahku, kira-kira seperti itu. Gagasan yang terlahir dari kepala sang kiai bersama organisasinya tak lain untuk menyusun tenaga kaum muslimin demi melaksanakan perintah agama.
Kiai Haji Ahmad Dahlan pun meminta izin yang sama kepada Haji Rasul. Apa yang diminta izin? Bahwa tulisan-tulisan beliau di majalah Al-Munir dia tulis ulang dan beliau share kepada santri-santrinya dan penduduk Jogja pada waktu itu. Maka dengan senang hati, apalagi Haji Rasul berkata bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah pembaca setia majalah Al-Munir. Maka kedatangan beliau ke Jogja pada waktu itu pun seolah ingin berterima kasih bahwa ilmunya di-reshare kepada yang lain melalui tulisan-tulisannya. Bagaimana sebetulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jawa itu melakukan pembelajaran kepada santri-santrinya. Nah, persahabatan inilah yang kemudian berdampak akhirnya di Sumatera itu yang tadinya liko, yang tadinya pengajian itu kemudian masih menggunakan sistem yang lama, akhirnya menggunakan sistem yang baru gitu, sistem yang diusung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ketika melihat bagaimana kiprah Haji Rasul ya berdakwah di Sumatera, nah inilah yang kemudian tata cara beliau ya di dalam metode dakwahnya juga yang diterapkan beberapa di tanah Jawa. Sampai datang ke wilayah Yogyakarta hingga Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pembaca setianya. Dan tidak cukup sekedar membaca, beliau itu ditulis ulang. Mungkin karena eksemplarnya terbatas ya, tidak seperti sekarang, ditulis ulang dan itu di-share kepada para santrinya, diajarkan ulang kepada para santrinya. Jadi di sini ada semacam proses sharing informasi. Ya, di satu sisi kedatangan Haji Rasul ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, studi banding ingin mengadopsi tata cara pembelajaran yang dipraktekkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sisi lain Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengadopsi ilmu-ilmu yang di-share oleh Haji Rasul pada majalah Al-Munir pada waktu itu. Kiai Dahlan mengajarkan umat muslim untuk melawan strategi dengan strategi. Hampir sebagian harta miliknya disumbangkan kepada umat. Ia rela hidup sederhana, asal nasib umat Islam yang diperjuangkannya bisa dimuliakan. Sumatera setelah pasca lawatannya ke tanah Jawa, maka Sumatera Tawalib, sekolah yang dibina oleh Haji Rasul, mulai melakukan perubahan yang sama. Jadi ruang-ruangnya mulai ditata seperti kelas-kelas yang dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hingga sejarah mencatat bahwa Sumatera Tawalib kan menjadi salah satu sekolah yang bergengsi di zamannya pada waktu itu. Nah, begitupun para pelajar santri-santri Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka mengenakan busana yang nyentrik seperti yang dipakai oleh Haji Rasul. Mereka pakai peci, lalu ramai pakai kacamata, pakai kemeja yang setengah tiang, pakai pantalon, celana panjang. Bahkan di antara mereka yang senior ilmunya bawa tongkat. Nah, itu adalah fakta menarik saya kira yang diadopsi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari apa yang dipraktekkan oleh Haji Rasul. Apa saja ya, sebut saja misalnya bahwa ciri yang in di zamannya. Oke, jadi hari ini ketika ingin ngasih pelajaran pada komunitas tertentu harus menggunakan simbol yang sedang in di zamannya. Di penghujung hayatnya, tak ada harta kekayaan yang diwariskan. Bisikan terakhir sang Kiai Dahlan kepada keluarganya adalah menitipkan organisasi Muhammadiyah untuk kepentingan umat. Ini persahabatan mereka itu yang kemudian menjadi satu legenda tersendiri bagi santri-santrinya, karena dua ulama bertemu, dua ulama ini bisa saling bekerja sama ya, dan dua ulama ini memberikan pencerahan bagi dua organisasi yang besar lah, dua pondok yang besar atau dua lembaga yang besar. Nah, kurang lebih itu yang bisa kita dapatkan ya dari persahabatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Haji Rasul. Ini saya melihat bahwa potret indah tentang persahabatan dipraktekkan oleh tokoh-tokoh kita di masa lalu. Seperti indahnya persahabatan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Haji Rasul. Paling tidak persahabatan mereka pertama menjadi medium untuk power sharing, berbagi kekuatan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan wilayahnya di Jogja,
kemudian Haji Rasul di Padang, mereka sama-sama berbagi kekuatan untuk reformulasi di dunia pendidikan. Hingga Padang dengan Sumatera Tawalim ini juga berkembang, juga sekolah-sekolah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jawa juga sudah berkembang. Jadi hasil dari persahabatan itu ada semacam power sharing lah, berbagi kekuatan. Oh, sahabat itu mir'atu akhihi ya, jadi cermin bagi dia sendiri. Jadi kalau sahabat ya di dalam Islam itu penting sekali. Karena apa? Karena banyak hadis-hadis Rasul yang menyebutkan bahwa kalau kamu ingin tahu bagaimana agama kamu, itu lihat saja agama sahabatnya gitu ya. Jadi karena sahabat ini karena saking kesehariannya bersama, jadi artinya nggak jauh-jauh gitu. Ya, apa yang dia lakukan pasti sahabatnya juga lakukan. Apa yang difikirkan pasti sahabatnya juga fikirkan. Pertemuan emas itu membuat langkah awal yang dilakukan Haji Rasul dalam menyiarkan Islam di ranah Minangkabau. Di sana, Muhammadiyah didirikan di akhir tahun 1925. Namun dirinya tak pernah tercatat sebagai anggota organisasi. Perbedaan bukan jadi satu kendala. Persahabatan tetap terjalin ketika kita visi misi prinsipnya sama. Nah, perbedaan menjadi sesuatu yang bagus sekali ketika misalnya tadi mereka bisa saling mengisi, ya, bisa saling mengisi, bisa saling kemudian menyempurnakan, dan inilah fungsi dari sahabat dan perbedaan pendapat. Dan tentu di akhirnya ada semacam reward sharing lah ya. Mereka saling menghargai. Misalnya Haji Rasul memberikan reward bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pembaca setia tulisan-tulisannya di Al-Munir. Kalau misalnya ada yang berbeda pendapat, nah ini menjadi satu masukan yang bagus. Oh, boleh jadi nih pemikirannya baik, coba kita ini gitu ya. Tapi kalau misalnya sahabat, kemudian ada orang yang bicara kritik, dia tidak suka, bagaimana dia kemudian bisa kritik itu menjadi konstruktif gitu. Nah, dalam seluruh kehidupan, jadi bukan hanya sahabat, tadi saya langsung memperlihatkan contohnya dalam berteman, dalam berorganisasi, sebagai pimpinan organisasi, juga dalam bernegara begitu. Jadi jangan sampai ketika pemimpin nggak bisa dikritik gitu. Ini jadi masalah. Seorang pemimpin pasti harus siap dikritik.